wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian saya muliakan, hari ini kembali kita akan lanjutkan, dan sebelum kita mulai kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقرب وثواب وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وسلام العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين وأولي القوم أجمعين. ونزل سيدنا المولد الله الذي سبق كل محمد علي بالوي سيدنا عبد الله بن بكر عيدروس وخير الوجود أخي أبو بكر صادق وأصول المفروض كما سعيد بن عبد الله بن الحداد أحمد بن زيد الحبشي وعلي بن محمد الحبشي ثم إلى رواية البيت الأئمة المجتهدين من قبل الدين علماء عامل والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة السنة الموافقين أجمعين أن الله يقبلهم ويرحمهم ويعود إلى الجنة ونفعنا برحمتهم وسعرهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Kalau bisa jangan ngeliat lagi. Kalau bisa suka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min afatil lisan, salah satu dari bahaya-bahayanya lisan adalah as-sukhriyah bil muslim, adalah merendahkan, menghina seseorang, mengejek seorang muslim. Wal istihza bih, dan menghina dia, ngata-ngatain, istihzaan terhadap orang tersebut. Wadhahik alaih, mentertawakan seseorang. Istighfafan, karena merendahkan orang tersebut, menghina orang tersebut. Wahdigaran lah, atau merendahkan orang itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Wahai sekalian orang-orang beriman, janganlah satu kaum merendahkan, menghinakan, mengejek kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, siapa tahu kaum tersebut lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna, dan janganlah perempuan-perempuan kalian menghina perempuan yang lain-lain, siapa tahu perempuan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian talmizu, memandang sebelah mata, itu apa ya? Meremehkan. Anfusakum, diri-diri kalian, maksudnya orang lain. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian menjuluki orang dengan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'salismul fusuq ba'dal iman, itu adalah sejelek-jelek kefasikan. Sesudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan keimanan, kalian mestinya jagain gitu loh. Jangan sampai kemudian malah menjadikan kefasikan. Nama-nama yang jelek itu adalah seburuk-buruknya kefasikan. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, siapa yang tidak bertaubat maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihasbimri'in minasyarr an yahgar akhahul muslim, cukup sebagai sebuah keburukan bagi seseorang apabila seseorang merendahkan orang lain atau menghina
orang lain sesama muslim, saudaranya sesama muslim. Jadi nggak usah menghina orang, nggak usah jelek-jelekin orang, karena belum tentu kita lebih bagus daripada dia. Emang betul ya. Iya, jadi nggak usah gitu. Kita nggak pernah tahu gitu kan, kita lebih baik apa enggak dari orang lain gitu. Dan ibu-ibu sekalian, ilmu ini seperti yang sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bukan untuk melihat orang lain. Ya, si itu tuh kerjaannya suka jelek-jelekin saya. Si ini nih kerjaannya suka merendahkan saya. Bukan. Ilmu ini ada untuk kita mengintrospeksi, menjadi cermin, menjadi kaca bagi kita untuk kita melihat diri kita. Jangan sampai kita mengerjakan yang seperti itu. Saya sekalian saya mengatakan, kita nggak pernah tahu. Jangan mencela orang lain karena dia ahli maksiat. Ada banyak di antara para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi hamba yang tercinta di sisi Allah sebelumnya adalah ahli maksiat. Banyak loh teman-teman saya sekalian, yang asalnya pemabuk, Fudail bin Iyad salah satunya. Yang asalnya pemabuk, Ibrahim ibn Adham salah satunya. Yang asalnya perampok, Abu Bakar ibnul Hawari salah satunya. Sehingga sekalian saya muliakan, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka, memberdirikan mereka, meninggikan derajat mereka, kita ditinggalnya dengan derajat-derajat yang jauh di atas kita. Sehingga sekalian saya muliakan, maka jangan pernah remehkan orang lain, entah itu karena dia itu tadi ya ahli maksiat. Apalagi kalau kamu meremehkan seseorang hanya karena dia miskin misalnya. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau pandanganmu terhadap kemuliaan seseorang itu, kalau kaya berarti mulia, kalau miskin berarti hina, bisa jadi kamu akan lebih memuliakan Abu Lahab, Abu Jahal daripada Nabi Muhammad. Karena siapapun tahu Abu Lahab, Abu Jahal lebih kaya daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan sampai kalau kamu dihidupkan di zamannya sahabat, kamu jadi siapa nih kalau kemudian pandanganmu terhadap seseorang tergantung dari berapa banyak dia punya materi. Hati-hati teman-teman saya sekalian, nggak gitu caranya. Jangan hina seseorang hanya karena dia jelek misalnya, gitu ya. Ada berapa banyak hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, tapi secara tampangnya dia bukan orang yang cantik, gitu ya. Kalau kemudian pandanganmu terhadap melihat kecantikan itu berarti kalau orang cantik dia mulia dalam pandanganmu, kalau dia jelek dia hina dalam pandanganmu. Bisa jadi kalau hidup di zamannya Nabi, kamu lebih akan mengikuti Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, daripada Sayyidah Khadijah, daripada Sulaim, daripada sahabat-sahabat perempuan yang lain. Karena tentu saja siapapun tahu Ummu Jamil adalah perempuan, boleh dikatakan ratu kecantikannya kota Mekah, teman-teman saya sekalian. Jangan pandangan kita, jangan hina orang lain hanya karena kemiskinan, hanya karena rupa, hanya karena bahkan maksiat, gitu ya. Kita benci perbuatannya, tapi kita tidak benci orangnya. Kita benci perbuatannya, tapi kita nggak benci orangnya. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, siapapun kita nggak pernah tahu. Dan itu nilai kedewasaan yang ditetapkan oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Habib Abdullah, teman-teman saya sekalian, ngelihat anaknya, Masya Allah ibadahnya, Masya Allah akhlaknya, Masya Allah ilmunya. Cuman ada satu sifat yang Habib Abdullah takut anaknya ini belum memilikinya. Apa itu? Tawadhu.
takut anaknya belum punya tawadhu. Jadi mau ngetes anaknya. Panggil anaknya, Abu Bakar namanya. Bakar, lebih, Bah. Abah nih mau ada urusan, saya meminta tolong sama kamu nak. Abah lagi ada pengen tahu sesuatu, pengen ngerti ilmu sesuatu. Jadi Abah minta sama kamu bantuin Abah. Lebih, Bah. Coba carikan di luaran sana yang kamu lebih bagus daripada dia. Kamu lebih baik daripada dia. Bawain ke sini. Makhluknya Allah yang kamu lebih baik daripada dia. Anaknya keluar dengan serta-merta kerjain perintah ayahnya. Yang saya lebih baik daripada dia. Oh, banyak kayaknya. Dia kemudian jalan gitu. Saya lebih baik daripada dia. Ini udah bagus ya. Dia nggak ngelihatnya secara materi. Beliau tidak melihatnya secara rupa. Walaupun beliau cakep, nggak dicarinya orang yang jelek-jelek mukanya gitu. Yang saya lebih baik daripada dia, yang lebih bagus daripada dia. Berarti nih yang mukanya jelek-jelek nih, saya bawain ke bapak nih gitu. Enggak gitu. Beliau juga nggak nyari orang-orang yang miskin-miskin nih ya. Berarti saya lebih baik daripada dia, saya kaya dia miskin. Enggak. Beliau nyarinya orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu kan? Orang yang enggak baik itu adalah maghdub alaihim, orang yang dimurka sama Allah ataupun orang-orang yang sesat jalan. Siapa mereka? Ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang tidak beriman. Kan gitu. Jadi dia pun mulai jalan, berangkat nyari tempat orang yang memungkinkan untuk minum minuman keras. Ketemu. Anjir. Ada orang lagi mabok. Om, ikut yuk om. Ikut yuk. Mau ngapain? Abah saya lagi mau undang makan. Oh iya deh. Walaupun lagi mabok, kalau urusan makan boleh juga gitu ya. Sambilan agak susah gitu jalannya karena masih lagi mabok, dia pun jalan. Di tengah jalan ingat, beliau nih Abu Bakar bin Abdullah al-Idrusil Akbar ingat bahwasanya dulu Sayyidina Umar juga tukang mabok, teman-teman saya sekalian. Dulu Fudail bin Iyad juga tukang mabok, Ibrahim bin Adham juga tukang mabok. Tapi ketika hidayah Allah Subhanahu wa taala kemudian datang, Masya Allah, Allah naikkan sampai sedemikian rupa. Jangan-jangan nih yang saya bawa ini calon-calon Fudail bin Iyad nih. Jangan-jangan nih yang saya bawa ini adalah calon-calon Umar bin Khattab nih. Jangan-jangan yang sama saya ini adalah orang-orang yang sekarangnya dalam keadaan mabuk, tapi entar-entarannya dia kemudian sadar, dia kemudian dapat hidayah, dia kemudian jadi orang yang Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, tengah jalan itu ketika datang pemikiran seperti itu, beliau pun kemudian bilang, maaf ya om, gak jadi om, saya gak jadi kasih makan nih. Iya maaf om. Nah iya nih gak apa-apa. Dia kemudian mau balik ke rumah ayahnya. Dia mau bilang gak ada ya, gak ada orang Islam yang saya lebih baik daripada dia. Tapi terus mikir, tunggu dulu, abah kan gak bilang orang Islam, siapa aja kok, gitu kan ya. Artinya kalau saya bawa orang non muslim juga abah gak apa-apa nih kayaknya. Jadi dia kemudian nyari, teman-teman saya sekalian, pergi ke tempat penyembahan berhala. Maksudnya ke orang-orang yang memang tidak beriman. Nyampe di sana, beliau kemudian bilang sama orang tersebut, Pak, Bapak mau nggak saya undang ke rumah mbah saya? Mbah saya lagi siapin makan. Bapak. Oh gitu. Ini kan nggak mabok ya? Boleh juga. Ini emang jamnya makan siang nih dan saya juga nggak jelas makan di mana, boleh? Ntar ya, saya selesaiin dulu.
dia selesaiin urusannya, habis itu kemudian yuk. Di jalan dia kemudian ingat bahwa ada banyak dari hamba-hamba Allah yang kemudian dicinta sama Allah, yang asalnya juga orang yang kafir kepada Allah. Ketika hidayah datang, teman-teman sekalian, Masya Allah, Masya Allah, Allah kemudian kasih kepada mereka nilai yang sangat besar sekali. Ada banyak kan yang asalnya kafir, kemudian ketika hidayah Allah datang, Sayyidina Umar salah satunya, kemudian banyak orang-orang yang asalnya nyembah berhala masuk Islam, atau kafir masuk Islam, kemudian jadi orang-orang yang benar. Bahkan nih di Indonesia sendiri, pribumi yang asli dari Indonesia kan dulunya kan animisme nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, kan gitu ya. Gitu. Tapi kan ketika kemudian hidayah datang, Wali Songo datang ke sini, bisa jadi penyebab Islamnya ribuan orang. Nih akhirnya nih anak-anak cucu-cucunya ke bawah-bawahnya, Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi akhirnya beliau ketika ingat seperti itu, maaf Pak, katanya gitu. Nggak jadi, saya kayak undang Bapak. Oh gitu nak. Ya udah nggak apa-apa deh. Saya balik aja lagi ke sana. Dia pun kemudian balik lagi. Nggak ada nih, mau pulang. Dilihatnya ada anjing lagi nyari-nyari makanan tempat sampah, kurapan pula. Kalau ini udah pastilah, saya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah dalam Al-Quran, kami telah memuliakan bangsa manusia. Lagian Bapak kan cuman bilang makhluknya Allah, pokoknya siapa aja gitu loh. Siapapun yang kamu lebih baik daripada dia. Kalau sama anjing kurapan pula, saya lebih bagus lah daripada dia. Diambil tali, kemudian diikatnya anjing tersebut, nggak pakai sentuh ya. Dia pun kemudian seret-seret tali anjing itu, mau dibawa ke rumahnya. Dia mau bilang sama bapaknya, Pak, nggak ada orang, tapi binatang saya lebih baik daripada dia. Sampai ketika kemudian beliau ingat sama firman Allah SWT, ya laitani kuntu turaba. Ada hari di mana ketika binatang dihisab dengan hisaban sekali, manusia-manusia yang kafir kepada Allah, yang ditetapkan nerakanya, yang gak jelas nasibnya di hari akhirat, mereka akan berkata, ya Allah, andai waktu di dunia aku adalah binatang sehingga hari ini aku dapat menjadi debu seperti mereka. Dia mikir kayak begitu, ya Allah, kalau saya selamat masuk ke dalam surga, saya emang lebih baik daripada dia. Tapi kalau saya sampai gak selamat masuk ke dalam surga, saya di neraka, saya akan berharap andai hari ini saya adalah dia. Maka bagaimana mungkin saya merasa saya lebih baik daripada binatang ini. Dia pun kemudian melepaskan ikatan binatang tersebut. Dia pulang. Dia bilang sama ayahnya, bah gak ada. Ternyata semua yang ada di alam semesta ini, saya adalah makhluknya Allah yang paling hina. Semuanya lebih baik daripada saya. Semuanya lebih baik daripada saya. Katanya abahnya, al-an qad sirta rajulan. Sekarang nak, kamu menjadi laki-laki dewasa. Jangan-jangan kita belum ada yang dewasa. Karena selama ini kita masih melihat kita lebih baik dari si fulan, si faltan, si fulana, si faltan. Melihat orang yang pakaiannya terbuka, kita bilang, ih neraka, kayaknya kangen untuk dia itu. Ngelihat orang yang pakaiannya tertutup sampai lebar banget tertutupnya, kita bilang lebay. Ngelihat orang yang ahli maksiat, kita bilang ya ampun, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai saya kenal sama dia, jangan sampai sedekat sama dia, jangan sampai berurusan sama dia. Naudzubillah. Begitu ngelihat orang yang ahli taat, ngerjain taat gitu kemana-mana, kita bilang palingan juga ria. Lantas siapa yang tidak kamu rendahkan? Lantas siapa yang tidak kamu hinakan? Teman-teman saya sekalian, ngelihat orang yang bodoh-bodoh gak ngerti ilmunya, itu dia orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Bukankah Allah bilang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah
akan diberikannya pemahaman dalam ilmu, dia nggak dibikin sama Allah mau hadir majelis ilmu, berarti dia bukan orang dikehendaki baik sama Allah. Ngelihat orang yang berilmu, dia mah cuma bisa ngomongnya doang. Ngamalinnya mah belum tentu, mendingan juga kayak saya, nggak ngerti. Jadinya juga kalau ngelanggar emang karena nggak ngerti. Dia udah ngerti ilmunya tetap juga dilanggar. Itu hisabnya lebih besar lagi. Lantas siapa yang bisa kamu muliakan, teman-teman sekalian? Ngelihat orang yang lebih tua, kamu bilang ya Allah itu daftar maksiatnya pasti udah panjang banget. Ngelihat anak kecil, belum punya banyak taat dia. Siapa yang kamu muliakan, saudariku sekalian saya muliakan? Jika setiap kali melihat setiap orang, kamu melihat dengan pandangan sebelah mata. Jika setiap kali kamu melihatnya dengan pandangan mencari kekurangan-kekurangannya. Nggak pernah ada ketemu ceritanya bisa memuliakan orang. Justru sebaliknya, kalau kamu mau lihat kekurangan, lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu. Katanya seorang alim kepada muridnya, seorang syekh kepada muridnya, Syekh pernah ketemu setan gak? Kata muridnya, oh kamu pengen lihat setan nak? Iya saya tuh pengen tahu deh Syekh namanya setan kayak apa. Ngaca aja kamu. Teman-teman sekalian, itu jelek banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir, bener. Kita nih, apaan yang diajakin setan kita ikutin? Bener gak? Ya Allah, begitu mudahnya diperdaya sama setan. Ketika setan bilang, ih kamu Masya Allah ya gitu, gak kayak si fulana, si fatana. Emang yang lain-lain tuh belum pada pergi ngaji, gini gitu segala macem. Kamu udah begini, kamu udah begitu. Ember. Ya Allah, teman-teman saya sekalian. Jadi emang bener banget, kalau kamu pengen lihat setan, ngaca. Tuh yang dibalik cermin, itu dia setan. Kita sering yang ngikutin jalan dia. Ngelihat orang lain gak ada yang bagus, teman-teman sekalian. Kayak kita semuanya yang paling bagus. Ngelihat si ini kita rendahkan, lihat si itu kita hinakan, lihat si ini gak ada bagus-bagus yang lihat si itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saatnya menangisi diri kita, saudara sekalian. Saatnya kita angkat tangan seraya mengatakan, ya Allah, hamba-Mu yang satu ini yang gak ngerti diuntung ini, ya Allah, berikan kepadanya jalan hidayah-Mu. Karuniakan kepada hatinya rasa hati yang benar, sehingga memahami makna dari segala kejadian dan faham bahwa dia bukan siapa-siapa. Saudaraku sekalian saya muliakan, tuh Bapak Bahiyah tuh salah satu contoh orang yang saya lihat, ya Allah, boro-boro mau menghina orang lain, dia ngelihat dirinya tuh nggak ada bagus-bagusnya. Ngelihat orang lain semua bagus semua. Lihat Habib Umar tuh, Halimah. Habib Umar rajul kabir. Habib Umar nih ya Halimah ya, orang yang benar-benar besar banget. Iya Bapak. Habis itu ngelihat Hubaba Nur kabir. Hubaba Nur gede. Saya pikir memang Hubaba Nur, Habib Umar orang-orang besar. Satu hari, teman-teman saya sekalian, saya diajak Hubaba Bahiyah berziarah ke tempatnya Ahmad bin Ali Al-Habsyi, cucu dari penulis Maulid Simtud Durar di Sewun. Datanglah saya berziarah ke sana. Bertiga aja saya sama Hubaba Bahiyah ketemu sama Habib Ahmad. Di hadapan Habib Ahmad, Hubaba Bahiyah bercerita. Dia bilang, Ahmad, saya ini beberapa minggu ini saya lagi tinggal di Daruz Zahra. Masya Allah, anak-anak Daruz Zahra itu kayak malaikat-malaikat. Saya kan anak Daruz Zahra, saya langsung. Katanya Hubaba Bahiyah, Ahmad, itu mereka tiap kali saya masuk ke musola selalu ada
ibadah kepada Allah. Saya sampai mikir kapan mereka tidurnya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya anak Darul Zahronya. Saya juga bolak-balik ke musola juga. Dan memang tiap kali ke musola ada aja anak-anak yang lagi ibadah. Tapi kan ganti-gantian. Musolanya memang ada aja orang ibadah. Kita mau datang jam berapa? Jam 10 malam, 11 malam, 12 malam, 1 malam, 2 malam, 3 malam. Pasti ada aja anak yang lagi ibadah. Entaran anak yang dari Kenya, entaran anak yang dari Singapura, entaran anak yang dari Indonesia. Kan gitu ya? Entaran anak yang dari Madinah, entaran anak yang dari Mekah. Tapi kan kita ganti-gantian. Ubabahnya aja nggak pernah ganti. Katanya Ubabah, itu ibadah terus mereka. Belum lagi mereka itu kan belajar menuntut ilmu jauh-jauh dari keluarganya. Kalau itu benar, iya kan ya? Dia bilang, Masya Allah, nggak ada di hati mereka kecuali Allah, kecuali Rasulnya. Mudah-mudahan saya dapat keberkahan mereka. Ubabah nggak tahu saat anak-anak lagi ngomongin orang. Ubabah nggak tahu saat anak-anak lagi pada males-malesan. Ubabah nggak tahu saat ada anak-anak yang tertinggal ibadah misalnya gitu hanya karena ketiduran. Ubabah nggak tahu. Tapi teman-teman sekalian, mata yang indah hanya akan melihat keindahan pada apapun yang dia pandang. Maka jika selama ini yang kau lihat hanyalah keburukan dari diri setiap orang, tidak ada masalah dengan mereka. Yang masalah adalah matamu sendiri. Sebab mata yang buruk hanya akan bisa melihat keburukan pada diri setiap orang. Coba nih, waktunya berkaca. Untuk kita jadiin waktu-waktu yang berjalan semakin baik, semakin baik. Waktunya kita introspeksi diri. Jangan sampai kemudian perasaan bahwa kita lebih baik dari si fulan, si faltan, si fulan, si faltan kemudian sampai terkeluarkan dari lisan-lisan kita. Teman-teman saya sekalian, menghina si fulan, merendahkan si fulan, menjelekan si fulan, ngetawain si fulan. Ya Allah, ya Allah, seremnya. Kamu nggak tahu siapa saya, gitu kan? Kita rasa-rasanya kan gitu. Hadir di satu majelis, kita duduk di belakang. Mau duduk di depan nggak boleh. Perasaan kita, lo nggak tahu siapa gue. Kita lagi duduk di satu majelis, ada orang gitu lewat begitu aja, kita ke senggol-senggol, kita lihat siapa sih nih? Ya ampun, biasa aja kali mau ngaji mah, gitu ya. Emangnya sih siapa sih pengen dia mau lebih baik itu dari saya? Gitu kan perasaan kita tuh. Ya ampun. Sedikit sekalian saya melihatkan Habib Umar bin Hafid udah ngajar, udah punya pondok pesantren, sudah dimuliakan orang di mana-mana. Teman-teman saya sekalian saya muliakan. Dulu lagi zamannya Habib Hasan Asy-Syatiri masih hidup, beliau hadir di majelisnya Habib Hasan, duduk di tempat mana aja beliau dapat. Duduk di tempat mana aja yang beliau dapat. Kalau beliaunya nggak mau ngajar, yang ngajar Habib Hasan Syatiri. Beliau hadir mau ikut mendengarkan. Kalau datangnya lebih awal, beliau akan duduk di depan. Memang softnya lagi di situ. Kalau kemudian beliau datangnya terlambat sehingga kemudian duduk di belakang aja. Nggak ada apa-apa. Gitu, biasa-biasa aja. Saya murid, saya duduk di mana aja yang saya dapat. Sehingga sekalian saya muliakan. Abis dengar kayak begitu, saya juga gitu. Saya datang ke majelis, saya duduk di mana aja. Tapi perasaan saya tuh duduk di belakang, padahal mestinya saya duduk di depan. Itu namanya tawadhu untuk ditinggikan. Ya sama aja, itu kesombongan yang terselubung, teman-teman saudara sekalian. Kesombongan yang terselubung. Ini gimana nih caranya? Padahal serem kalau kita dengar hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat 1 biji zarrah dari kesombongan.
Ini kayaknya saya bukan sebiji darah nih. Jangan-jangan hati ini selama ini dipenuhi dengan kesombongan. Ya Allah, ya Allah. Nggak bermanfaat harta, nggak bermanfaat ilmu, nggak bermanfaat bahkan ibadah jika diiringi dengan kesombongan. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang punya urusan semua Allah, maka tawaduklah kepada setiap hamba-hambanya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya dapat derajat di sisi Allah tinggi ini, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena saya bisa nyari berkah bahkan kepada anjing-anjing di jalanan. Saya bisa nyari berkah pada setiap orang yang saya temui dimanapun saja berada. Saya bisa nyari berkah pada anak-anak kecil. Ketemu anak kecil, ya Allah gak punya dosa, doain saya, biar Allah ampunin dosa saya. Ketemu orang tua, ya Allah taatnya udah banyak, tolong doain saya, apa yang bisa saya lakukan untuknya, biar saya bisa kamu doain, biar saya bisa kamu sayangi. Ngelihat anjing, ya Allah makhluknya Allah, ya Allah apa nih, oh lagi kehausan, bawain air, makhluknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan saya memberi pertolongan kepada makhluknya, penciptanya akan menyayangi saya. Dia bilang, begitu cara berpikir saya kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun menaikkan derajat saya pada derajat yang tinggi di sisinya. Kita kenapa nggak naik-naik? Ya ini sih, maju mundur sama narsisnya kita sendiri, bergelut dengan rasa eksistensi diri, pusing-pusing sama kesombongan kita sendiri, disiksa-siksa sama kesombongan kita sendiri. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini yang kemudian bikin kita nggak bisa jadi naik-naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, betapa ketinggiannya kita naruh diri kita, teman-teman saudaraku sekalian, dan itu yang membuat kita nggak naik-naik di sisi Allah. Kamu udah ketinggian naruh tempatmu, sehingga Allah kemudian tidak lagi meninggikanmu. Tapi siapa yang tawadhu, siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan naikkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Habibana Ali Al-Habsyi, gurunya tukang jual madu di pasar. Abu Bakar akhatul kas wa min hudaratil apa tuh? Deh. Katanya Habib Ali Habsyi, saya berguru kepada Habib Abu Bakar Al-Attas. Kenapa bisa ketemu gurunya? Gurunya tukang jual madu, teman-teman sekalian. Gurunya Habib Ali. Habib Ali nggak pernah ketemu dia. Sampai Habib Ali udah dewasa begini begitu segala macam. Satu hari Habib Ali lagi pergi ke pasar, lihat ada seseorang, cahayanya, wih, masya Allah, luar biasa. Habib Ali langsung datang pada orang tersebut, diciumnya tangannya, diciumnya tangannya. Dia bilang, anggap saya muridmu, terima saya di sisimu. Orang itu tersenyum, kemudian mengatakan, ya Ali, aku sudah memberi perhatian padamu, bahkan dari sejak kamu masih berada dalam sulbi ayahmu. Kenapa Habib Ali bisa melihat cahaya pada diri orang tersebut? Karena Habib Ali setiap ngelihat orang, lihat cahayanya, teman-teman saya sekalian. Kalau kita tiap lihat orang, lihat kekurangannya, gimana mau ketemu cahaya? Kalau setiap orang yang kamu lihat kekurangannya, bagaimana mungkin kamu bisa melihat cahayanya? Fokusmu kepada diri sendiri, kamu lihat kelebihannya. Kamu tempatin dirimu ketinggian, teman-teman saudaraku sekalian. Kamu kalau mau nadah sesuatu, mesti naruhnya di bawah, betul nggak? Ada air nih mancur dari atas ke bawah, kamu naruh embernya di atas, ya nggak bakalan bisa penuh, nggak bisa dapat apa-apa, teman-teman saudaraku sekalian. Kalau kamu mau dapat banyak, taruhlah di bawah
semakin di bawah, semakin kucurannya nyampe semua kepadanya. Yang tawadu, sehingga akhirnya kamu bisa dapetin semuanya, bisa lihat cahaya yang dilihat Habib Ali Habsyi, bisa lihat hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang kepada Imamul Haddad, dia bilang, "Habib, zaman sekarang enggak ada wali, enggak ada kasih Allah Subhanahu wa taala." Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, walinya banyak, akan tetapi bagaimana mata yang buta bisa melihat mereka? Walinya Allah banyak, tapi matamu yang kamu lihat dirimu dengan segala kehebatannya, dirimu dengan segala ketinggiannya, dirimu dengan segala ilmu dan ibadahmu, membuat kamu tidak bisa melihat cahaya-cahaya Allah yang ada di hadapanmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari jangan ketinggian lihat diri. Katanya Hubab Bahiyah, ya Allah Halimah, kalau Allah buka aib-aib kita di hadapan hamba-hambanya, gak akan ada sesiapapun mau duduk di samping kita. Benar banget teman-teman sekalian. Kalau dibuka aib-aib kita di antara hamba-hambanya, apa yang Allah tahu tentang kita, dengan segala keburukan kita dibuka di hadapan hamba-hambanya, gak ada yang hadir di majelis saya, gak ada yang mau berada duduk di samping dirimu, karena buruknya keadaan kita yang sesungguhnya. Alhamdulillah Allah tutup aib-aib kita. Alhamdulillah. Udah bagus-bagus ditutupin aibnya, jangan kemudian jadi ngeliatin aib-aibnya orang. Aib mereka gak ada apa-apanya dibandingkan aibmu. Aib mereka gak ada apa-apanya dibandingkan aibmu. Betul apa enggak? Apakah sesudah kamu mendengar hal yang seperti ini, masih juga kemudian ngelihat si fulan, si faltan, iya tuh, dia gak cukup ngormatin saya, dia gak cukup. Teman-teman saya sekalian, seberapapun orang merendahkanmu, masih kurang rendah dibandingkan dengan hak dirimu sendiri. Kalau ada suamimu lagi marah-marah, kamu memang dasar kurang ajar. Seberapapun dia ngata-ngatain dirimu, sebenarnya itu masih ketinggian dibandingkan dengan hakikat diri kita yang sesungguhnya. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Lantas apa hakmu untuk kemudian menjawab? Abang pikir abang juga suami yang benar. Kemudian kamu cari aib-aibnya, kemudian kamu sampaikan padanya. Nggak ada, teman-teman sekalian. Nggak gitu caranya jalanin kehidupan. Tidak begitu caranya menjalankan kehidupan. Yuk, biar cara mikir kita benar. Karena kalau cara mikirmu benar, hidupmu bakalan benar, teman-teman sekalian. Kalau hidup kita benar, cara mikir ke Allahnya benar, semuanya bakalan benar ke depan-depan. Insya Allah. Yuk, belajar untuk memandang diri sesuai dengan hak kita. Katanya guru saya, ada namanya Syekh Umar Al-Khatib. Salah satu dari orang-orang yang saya kagumi keilmuannya, saya kagumi penataan hatinya. Salah satu dari murid Habib Umar bin Hafid terbaik, salah satu dari putra tarim terbaik, orang dengan ilmu yang masya Allah luar biasa, ahli fikih paling terkemuka. Habib Umar kalau nggak bisa ngajar fikih, yang gantiin beliau Syekh Umar Khatib namanya. Pinter banget teman-teman sekalian, pinter pakai banget. Beliau satu hari ngasih ceramah gitu, ngasih kajian. Beliau bilang kayak begini, at-tawadhu minan nabi tawadhu, at-tawadhu minal awliya tawadhu, at-tawadhu min Syekh Abu Bakar bin Salam tawadhu, at-tawadhu min Habib Ali Al-Habsyi tawadhu. Dia bilang amma minnana fahuwa ma'rifat qadr nafs. Dia bilang Nabi Muhammad tawadhu itu tawadhu beneran. Tawadhu merendahkan diri. Merendahkan dirinya Nabi Muhammad itu baru tawadhu. Merendahkan dirinya para sahabat-sahabat Nabi itu baru tawadhu. Merendahkan dirinya para wali-wali itu baru tawadhu. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika kemudian beliau bilang, semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka, semoga Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh, itu tawadhu. Tawadhu. Beliaunya pimpinan orang-orang
soleh, teman-teman saya sekalian. Ketika beliau ngomong di kitabnya ini kan banyak banget nih kalimat-kalimat tawadhu beliau. Saudara sekalian, itu tawadhu. Dari Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Habsyi dalam ucapan-ucapan beliau yang dituliskan, kita suka dengerin kalau lagi haul beliau itu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Nabi Muhammad ibadah. Kalau kita bukan ibadah, kita hidupnya tidur mulu, kita hidupnya males mulu. Itu kalau beliau yang ngomong tawadhu, teman-teman saya sekalian. Nggak ada beliau hidupnya tidur mulu. Kalau kita, katanya Syekh Umar Khatib, dia bilang tawadhu dari mereka-mereka ketika mereka merendahkan diri. Ketika mereka ngomong yang kayak begitu, itu memang mereka merendahkan diri. Nabi ketika datang ke rumah seseorang, budaknya nyuguhin makanan buat Nabi Muhammad. Dia ketika tahu bahwa ini yang datang Nabi Muhammad, Nabinya Allah, orang yang namanya ada di pintu surga, orang yang bawa kita ke surga. Masya Allah, dia bawa nampannya tuh gemeteran. Mau nyuguhin makanan ke Nabi, ketika dia faham siapa Nabi Muhammad, sampai gemeteran. Nabi ketika lihat dia, Nabi Muhammad bilang, haunan alaik, kata Nabi. Innama ana rajulun Quraisy ya'kulul qadid. Bu, yang tenang. Ibu pikir saya siapa? Saya hanyalah putranya Abu Thalib, anak yatim yang diasuh. Innama ana yatimu Abu Thalib. Sesungguhnya aku hanyalah anak yatim yang diasuh sama Abu Thalib. Saya biasa makan dendeng kering, saya biasa makan ikan asin. Kalau di kita gitu ya, saya biasa makan ikan asin. Ibu yang tenang, saya bukan siapa-siapa. Nabi kalau ngomong kayak gitu tawadhu, teman-teman saya sekalian. Nabi kalau ngomong kayak begitu tawadhu, saudara sekalian saya muliakan. Nabi ketika beliau bilang la tagumuli, jangan berdiri buat saya, duduk aja, nggak usah kalian berdiri buat saya. Itu Nabi lagi tawadhu, teman-teman saya sekalian. Nah kalau itu tawadhu, emang beneran tawadhu, saudara sekalian. Amma minnana, katanya beliau. Tapi kalau aku, kalau kamu, kalau kita lagi bilang ya Allah, kita nih ya nggak punya amal ibadah, emang beneran? Betul nggak? Kita nih ya durhaka bener sama Allah, bukan lagi tawadhu, emang beneran. Kalau kamu lagi bilang saya duduk di belakang, emang pantasnya juga iya. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang itu ya nendang saya, tapi saya emang nggak apa-apa, emang mestinya juga nggak apa-apa. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kita tawadhu minnana, kita merendah-rendahkan diri kita kayak apaan rendahnya, fahuwa ma'rifat gadrun nafs, itu bukan tawadhu, akan tetapi tahu diri. Saya dengar itu jelek banget sih, tapi iya, emang beneran teman-teman saya sekalian. Tawadhunya kita tuh bukan tawadhu, jadi jangan sok-sok tawadhu. Enggak ada, kita masih belum mencapai derajat tawadhu ketinggian. Jadi wali dulu baru kamu tawadhu. Begitu kan ya? Jadi orang, misalnya nih, orang yang derajatnya 90, ketika dia kemudian nempatin dirinya di 60, di 50, kan namanya tawadhu. Merendahkan dirinya, derajatnya 90, dia taruhin dirinya 60, kan begitu? Sekalian saya melihat. Nah kalau orang derajatnya 10, dia taruhin dirinya di 30-40, walaupun itu kelihatannya rendah dibandingkan dengan 70-80, kan itu masih lebih tinggiin diri daripada tempat yang semestinya. Halo? Betul nggak? Ya Allah. Kalau Sayyidina Imam Asy-Syafi'i bilang, ilahi lastu lil firdausi ahla wala ahwa ala naril jahimi. Ada yang bilang itu ucapan Imam Syafi'i, ada yang bilang itu ucapannya Abu Nawas. Tapi yang pasti itu adalah ucapan orang soleh, teman-teman saya sekalian. Ya Allah, saya nggak pantas buat masuk surga, tapi saya juga nggak kuat sama api neraka. Itu mereka lagi tawadhu. Tapi kalau kita lagi bilang ya Allah, saya nggak pantas masuk surga, Allah bilang emang iya. Tapi saya juga nggak kuat sama api neraka, emang iya juga. Tapi kamu masih berani-berani ngerjain dosa. Kita mau bilang apa? Kita rendah-rendahkan
merendahkan diri kita. Emang rendah kita. Saudara sekalian saya muliakan, mudah-mudahan Allah ajarkan kita cara yang benar melihat diri sendiri. Semoga Allah ajarkan kepada kita cara yang benar melihat diri sendiri. Semoga Allah ajarkan kepada kita cara yang benar melihat diri sendiri, sehingga kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan porsi, sehingga kita bisa menempatkan diri sesuai dengan derajat kita yang sesungguhnya, teman-teman saudaraku sekalian. Amin ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil